yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita itu Umar. Pertama kita jawab biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah. Kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kita bahas video tadi. Jadi video itu menyaksikan adanya bid'ah hasanah ketika disandarkan pada ungkapan sahabat Umar bin Khattab. Dalam video tadi dikatakan, itu Umar. Anda siapa? Anda Umar akhir zaman. Oke, teman-teman, ini kita tanggapi. Pertama yang harus diketahui adalah yang memiliki rumusan bid'ah hasanah ataupun muhdats, perkara baru dalam agama yang tidak tercela, ini adalah salah seorang ulama besar yang bergelar sebagai mujtahid mutlak, yang keilmuannya diakui oleh ulama pada masa itu, diakui oleh gurunya yaitu Imam Malik radhiyallahu an, kemudian diakui oleh ulama seluruh dunia yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i memberikan satu rumusan kepada kami, kepada kita, bahwa tidak semua perkara baru dalam agama itu tercela. Tapi ukurannya adalah harus diukur berdasarkan dalil. Kira-kira menyelisihi dalil ataukah tidak? Kalau menyelisihi dalil, maka sudah bisa dipastikan itu tertolak. Tapi kalau selaras dengan dalil, memiliki asal, maka itu tidak tertolak. Alias disebut muhdats ghairu matmumah atau disebut bid'ah hasanah. Dan Imam Asy-Syafi'i mendasari pembagian ini kepada salah satu dasarnya adalah ungkapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu ni'matil bid'atu hadhihi. Jadi dasar adanya bid'ah hasanah itu adalah ungkapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi kami ini mengikuti apa yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i beristimbat ataupun berhujjah kepada ungkapan sahabat Umar bin Khattab. Jadi kami berarti mengikuti Imam Asy-Syafi'i, kami juga mengikuti sahabat Umar bin Khattab. Nah, mengikuti ungkapan sahabat Umar bin Khattab ini dari sisi mananya? Nah, ini kita tegaskan pula. Sahabat Umar bin Khattab itu menyatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Kenapa menyatakan sedemikian? Karena apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab itu sebenarnya adalah sesuatu yang benar-benar baru. Tapi memiliki asal, memiliki dasar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami ketika menyatakan itu adalah bid'ah hasanah, itu bukan omong kosong. Kami ketika mengatakan bid'ah hasanah itu berarti kami memiliki dasar, memiliki dalil. Dan dalil dari kami itu bukan sekedar apa yang dicontohkan oleh Nabi saja, tapi juga apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ataupun apa yang ditetapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kami berdalil kepada baginda Nabi itu jangan hanya contoh, tidak hanya contoh. Mana contohnya Nabi melakukan seperti ini? Tidak hanya itu. Dalil kami itu ada aqwalun Nabi, perkataan baginda Nabi, ada af'alun Nabi, kemudian ada takrirun Nabi. Itu adalah dalil kami. Nah, kalau misalkan kami memiliki sebuah rutinitas, baginda Nabi tidak mencontohkan, para sahabat tidak mencontohkan, ya maka berarti ketika rutinitas yang kami lakukan ini adalah satu kebaikan dan kami menamainya sebagai bid'ah hasanah, berarti memiliki dalil.
entah dalilnya itu dari Al-Quran atau dalilnya dari sabda baginda Nabi atau takrirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Misalkan persoalan tasbih, berzikir menggunakan tasbih. Berzikir menggunakan tasbih, ini kami berdalil kepada takrirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu ada salah seorang sahabat yang berzikir menggunakan kerikil atau menggunakan benang yang diikat, dijadikan tasbih, dan itu diketahui oleh baginda Nabi, dan baginda Nabi itu membiarkannya, tidak melarangnya. Ini berarti adalah takrirun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda tanya, apakah baginda Nabi memperingati Maulid Nabi seperti saat ini? Apakah sahabat memperingati Maulid Nabi seperti saat ini? Kalau memang tidak ada contohnya, maka berarti kami memiliki dasar dari akwal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kami mengkiaskan pada praktek baginda Nabi dalam persoalan lain. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menyatakan akan kebolehan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istimbatnya itu adalah bersyukur atas hari bersejarah, di mana baginda Nabi itu pernah berpuasa di hari Asyura dalam rangka memperingati hari bersejarah, yaitu hari Asyura, karena pada hari itu ada peristiwa, ada sejarah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Demikian pula adalah peringatan Maulid Nabi. Dalam bulan Rabiul Awal, itu ada sejarah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga patut kita syukuri. Artinya apa? Kami memiliki dalil. Jadi ketika kami mengatakan itu adalah bid'ah hasanah, maka itu berarti adalah casingnya itu adalah tidak ada pada masa baginda Nabi atau tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tapi substansinya itu ada dasarnya. Itu ya. Jadi kami tetap mengikuti sahabat Umar bin Khattab, yaitu ni'matil bid'atu hadihi, itu adalah bid'ah hasanah, dan dikatakan hasanah karena memiliki asal, memiliki sandaran dalil, memiliki dalil ataupun memiliki hujah. Itu. Oke. Sebenarnya yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab ataupun para ulama ketika menyikapi ungkapan sahabat Umar bin Khattab itu bukan persoalan jamaahnya saja, tapi ada persoalan lain di situ. Ini saya bacakan dalam satu kitab. Dalam kitab Al-Masalik Syarah Muwatta Malik pada jilid 2 Shahifah 479 disebutkan qauluhu a'ni Umar ni'matil bid'atu hadihi tasrihun minhu anna awwala man jama'an nas fi qiyami Ramadan ala imamin wahidin bi qasdis sholati bihim wa rattaba dzalik fil masajidi li annal bid'ata hiya mabtada'ahul insan wa lam yasbiq ilahi wa lam yataqaddamhu ila dzalik annahu awwalu man jamma'an nasa fi qiyami Ramadan. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu adalah orang pertama yang mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sholat berjamaah pada satu imam dalam qiyamu Ramadan. Itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Karena kenapa? Karena baginda Nabi itu tidak pernah mensunnahkan. Baginda Nabi itu tidak pernah memerintahkan. Bahkan pada masa baginda Nabi itu, baginda Nabi melakukan qiyamul lail, kemudian diikuti oleh para sahabat selama 3 hari atau 4 hari, lalu kemudian baginda Nabi tidak mengerjakannya. Nah, baginda Nabi ketika mengetahui apa yang dilakukan oleh para sahabat di belakangnya, baginda Nabi ya tidak memerintahkan, tidak mensunnahkan, baginda Nabi pun juga tidak melarangnya. Itu. Nah, sahabat Umar ini mensunnahkan. Nah, ini yang tidak ada pada masa baginda Nabi. Lalu warattaba dzalik fil masajid. Melakukannya di masjid selama 30 hari penuh. Itu ada pada masa sahabat Umar. Bahkan dengan bilangan 20 rakaat lah. Itu juga ada pada masa sahabat Umar radhiyallahu anhu.
Apakah pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilangan rokaatnya 20 atau bilangan rokaatnya berapa? Nah, ini pada masa sahabat Umar ditentukan bilangan rokaatnya 20, kemudian dilakukan secara penuh di masjid, dan sahabat Umar itu mensunnahkannya. Nah, ini kemudian yang dikatakan sebagai bid'ah. Jadi casingnya bid'ah, tapi substansinya itu memiliki dalil. Nah, kemudian di dalam kitab yang lain, misalkan kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, karya Asy-Syaikh Ibnul Athir Al-Hanbali pada jilid 1 Shahifah 107, ini dikatakan, wa min hadan nau'i qaulu Umar radhiyallahu an. Termasuk daripada bid'ah hasanah, yakni bid'ah yang waqi'an tahta umumi ma naddaballahu ilaihi wa haddu alaihi Allah aw rasul alaihi Allah aw rasuluhu fahuwa fi hayyizil madhi. Ini dasarnya adalah ungkapan sahabat Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadihi lima kanat min af'alil khairi wa dakhilatin fi hayyizil madhi sammaha bid'atan wa madahaha. Jadi ini termasuk sebuah kebaikan dan masuk dalam sesuatu yang terpuji. Oleh karena itu dikatakan sebagai bid'ah dan dipujinya. Di annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bid'ah hasanah? Karena baginda Nabi lam yasunnaha lahu. Tidak pernah mensunnahkan untuk para sahabatnya. Wa inna ma sallaha layaliyah thumma tarokaha wa lam yuhafid alaiha. Dan baginda Nabi tidak melakukannya selama 1 bulan penuh. Wala jama'an nasalaha. Baginda Nabi tidak mengumpulkan masyarakat untuk berjamaah. Sementara sahabat Umar ini memerintahkan masyarakat untuk melakukan berjamaah. Kalau memang benar-benar mengikuti Nabi, harusnya sahabat Umar tidak memerintahkan. Ya, dibiarkan praktek itu sebagaimana yang ada pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat Umar itu menjadikan ini sebagai satu kebijakan. Nah, ini yang disebut sebagai bid'ah. Wala kanat fi zamani Abi Bakrin, dan ini juga tidak ada pada zaman sahabat Abu Bakar. Lalu, kullu muhdatsatin bid'ah innama yuridu ma khalafa usul syariati walam yuwafiqis sunnah. Nah, sedangkan bid'ah yang tercela itu adalah bid'ah yang menyelisihi usul syariat dan tidak sesuai dengan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas bahwa bid'ah hasanah itu sebenarnya adalah prakteknya tidak ada pada masa baginda Nabi, tidak ada pada masa sahabat, tapi memiliki usul syariah, memiliki dalil, memiliki dasar. Kalau menyelisihi, kami tidak akan mengatakan itu sebagai bid'ah hasanah. Itu sudah jelas adalah bid'ah dolalah. Tuh, Pak Ustadz ya. Jadi sudah sangat jelas, Pak Ustadz. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i lalu menyatakan, ini dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmi Sunan karya Imam Al-Baihaqi pada Shahifah 633, wa tsani qala Syafi'i radhiyallahu anhu al-muhdatsatu minal umur darbani. Perkara baru dalam agama itu ada 2. Ahaduhuma ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharun au ijma'an. Ada perkara baru yang menyelisihi, menyimpang dari Al-Qur'an atau menyimpang dari sunnah atau menyimpang dari athar atau menyimpang dari ijma', fahadihi al-bid'atu dhalalah. Ini adalah bid'ah yang tercela. Wa tsani ma uhditsa minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hada. Yang kedua, ada perkara baru dalam agama yang tidak menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau athar atau ijma', sama sekali tidak menyelisihi. Maka wahadhihi muhdatsatun ghairu matmumah. Wa qad qala Umar radhiyallahu an fi qiyami syahri Ramadan ni'matil bid'atu hadhihi, yakni annaha muhdatsatun lam takun. Jadi praktek ini tidak sama sekali tidak ada pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi baginda tidak pernah menganjurkan, baginda Nabi ya tidak mengumpulkan sahabat untuk melakukan sholat tarawih di masjid selama 1 bulan penuh dengan bilangan 20 rakaat, tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terakhir.
Sebenarnya persoalan bid'ah ini sebenarnya harusnya sudah clear kalau kita itu memahami hadis dengan benar. Biasanya dari teman-teman kita, dari saudara kita, dari Salafi Wahabi, itu kan selalu mengatakan semua bid'ah itu tercela. Diksinya itu hanya ada pada potongan kullu bid'atin dolalah atau kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Diksinya itu hanya pada itu saja. Mereka itu tidak membaca hadisnya secara lengkap. Kalau misalkan kita membaca secara lengkap, maka kita akan tahu bahwa hadis itu sebenarnya sudah terkhusus atau ditaksis oleh kepanjangan hadisnya itu sendiri. Karena kepanjangan hadisnya begini. Ini dalam kitab Sahih Muslim, dan saya mengambil syarahnya, yaitu Al-Kaukabul Wahaj, Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj pada jilid 10 Sahifah 338 dikatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin. Karena sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan atau sebaik-baik pedoman itu adalah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Baginda Nabi di sini memberikan benang merah bahwa prioritas dalam dalil ataupun dalil yang primer itu adalah Al-Qur'an dan hadis dan sunnah. Karena bahasanya di sini menggunakan sigot tafdil ya, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin. Jadi ini adalah dalil pokok di dalam agama Islam. Jadi baginda Nabi menggariskan pada dua hal ini. Lalu kemudian wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah beberapa perkara yang diada-adakan. Nah, baginda Nabi tidak mengatakan wa syarrul umur kullu muhdatsatiha, tidak menggunakan diksi kullu. Tapi baginda Nabi di sini menggunakan sigot jamak. Artinya apa? Tidak semua perkara itu tercela. Tidak semua perkara itu buruk. Yang buruk ini ada beberapa perkara. Nah, tentu kalau misalkan kita bandingkan dengan urutan yang pertama, dengan diksi yang pertama tadi, bahwa pedomannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, maka syarrul umur muhdatsatuha, perkara baru ini diklaim sebagai perkara yang buruk, itu tentunya karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jadi sudah pasti pemahaman kita akan mengarah pada situ, teman-teman. Jadi sudah pasti kita akan mengatakan kenapa baginda Nabi menyampaikan wasyarrul umur muhdatsatuha. Karena muhdatsatuha, beberapa perkara yang dibuat-buat di sini menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ini hadisnya itu sebenarnya panjang tapi dipotong, diambil kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Jadi ini harus dipahami, wasyarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah beberapa perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seperti ini pemahamannya, maka wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah tercela. Ini berarti kullu maknanya adalah semua bid'ah yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, itu yang tercela. Jadi begitu ya. Makanya di sini dikatakan dalam syarahnya qauluhu muhdatsatuha ay mukhtaru'atuha wa mubtada'atuha allati laisa laha fis syari'ati aslun, yang tidak memiliki asal dalam syariat, yashhadulaha bisihah wal jawaz, yang membuktikan akan keabsahannya dan membuktikan akan kebolehannya. Nah, kalau misalkan ada perkara baru dalam agama, ada kreasi baru, tapi memiliki asal, memiliki dasar, memiliki dalil yang menyatakan itu adalah sah, yang menyatakan itu adalah boleh, ya maka termasuk sesuatu yang boleh meskipun tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini hadisnya itu panjang sebenarnya, cuman dipotong selama ini. Tuh teman-teman ya, saya kira ini sudah sangat jelas, mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita semua, kepada siapapun, bahwa kesimpulannya adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu an itu adalah praktek yang dilakukan oleh sahabat Umar itu
tidak sepenuhnya ada pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utamanya dalam menginisiasi untuk mengumpulkan masyarakat melakukan sholat berjamaah di dalam masjid selama 30 hari dengan bilangan 20 rakaat. Itu tidak ada pada masa baginda Nabi. Harusnya kalau ikut baginda Nabi ya maka dilakukan sebagaimana pada masa baginda Nabi. Artinya praktek ini adalah bid'ah akan tetapi memiliki asal. Sama juga dengan bid'ah hasanah, itu adalah prakteknya tidak ada pada masa baginda Nabi, tapi memiliki asal, memiliki dalil, memiliki hujah, memiliki hujah. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu itu bermakna semua, oke, saya akan katakan itu bermakna semua. Meskipun ada ulama yang menyatakan itu sebagian bid'ah, ay ghalibul bid'ah. Kalau saya mengatakan semua itu adalah bid'ah, bermakna semua, ini yang dimaksud adalah muhdats yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena narasi hadisnya itu sangat panjang. Kalimat hadisnya itu sangat panjang, tidak hanya kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, tidak hanya itu saja, tapi wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara, yaitu beberapa perkara yang diada-adakan. Baginda Nabi tidak mengatakan semua di sini, tapi beberapa perkara yang diada-adakan. Kalau beberapa perkara yang diada-adakan berarti perkara yang menyelisihi kitabullah wa hadyu Muhammadin. Atau kalau dalam Al-Quran dikatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada selain kebenaran melainkan itu adalah kesesatan. Jadi sesuatu dikatakan sesat karena menyimpang dari kebenaran, sesuatu dikatakan benar karena tidak memiliki unsur-unsur kesesatan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.